Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agustira dengan NIM D1D024059. Dan saya Rizky Fariza Putri dengan NIM D1D024058. Kami dari kelas R002 dari kelompok 9 ingin menjelaskan secara singkat tentang materi mind mapping kami. Materi yang pertama adalah sistem bilangan real. Sistem bilangan real merupakan himpunan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Sistem bilangan real merupakan himpunan bilangan yang disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian sehingga memenuhi aksioma tertentu. Komponen dalam bilangan real yang pertama adalah bilangan asli yang dimulai dari angka 1. Yang kedua, bilangan cacah, himpunan bilangan asli ditambah dengan 0 dan selalu bertanda positif. Himpunan ini dinotasikan dengan W. Yang ketiga, bilangan bulat, himpunan bilangan cacah yang ditambah dengan semua negatif dari bilangan asli. Yang keempat, bilangan irasional, himpunan bilangan yang dinotasikan dengan 1. Bilangan ini tak dapat diubah dalam bentuk pecahan A per B dengan A kali B. Bilangan bulat dan dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Yang kelima, bilangan rasional, himpunan bilangan yang dapat diubah ke dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B bilangan bulat. Yang kedua, pertidaksamaan. Pertidaksamaan dalam matematika adalah pernyataan yang menunjukkan hubungan perbandingan antara dua nilai menggunakan simbol seperti ini. Himpunan penjelasan dari suatu pertidaksamaan bilangan real. Pertidaksamaan ini biasanya melibatkan variabel dan dapat ditulis dengan bentuk AX tambah B lebih besar dari C. Yang kedua, AX tambah B lebih kecil dari C. Yang ketiga, AX tambah B di mana ada A, B, dan C adalah bilangan real. Himpunan penjelasan ini dapat ditunjukkan dalam bentuk interval atau garis bilangan. Jenis-jenis pertidaksamaannya: yang pertama pertidaksamaan linear, yang kedua kuadrat, yang ketiga irasional, yang keempat pecahan, yang kelima mutlak. Materi ketiga, nilai mutlak dan pertidaksamaan mutlak. Nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan ke 0 pada garis bilangan dengan tanda dua garis seperti X dan selalu bernilai positif atau 0. Dan konsep nilai mutlak merupakan nilai suatu bilangan real tanpa adanya tanda tambah atau tanda kurang. Materi yang kedua adalah himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas, di mana setiap anggotanya dapat dibedakan dari yang lain. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan tidak mempunyai anggota himpunan. Notasinya bisa dilihat. Yang kedua adalah himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Notasinya S. Contoh himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, 7. Yang ketiga, himpunan ekivalen. Suatu himpunan dikatakan ekivalen dengan himpunan lainnya apabila himpunan-himpunan tersebut memiliki jumlah anggota yang sama. Dapat dilihat contoh himpunan ekivalen. Dan diagram Venn. Berikutnya adalah menyatakan suatu himpunan. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 9, dan B adalah himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Menyatakan himpunan A dan B dengan kata A kata-kata, B notasi pembentukan himpunan, C mendaftar anggota-anggotanya. Notasi dan anggota himpunan. Notasi himpunan dapat dinyatakan dengan huruf besar kapital, yaitu A, B, C, dan sampai dengan Z. Anggota himpunan adalah benda atau objek yang termasuk dalam himpunan dan dinotasikan dengan E. Sementara benda atau objek yang bukan anggota himpunan dinotasikan dengan E. Anggota himpunan dituliskan di dalam pasangan kurung kurawa. Banyak anggota himpunan. Materi yang ketiga adalah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan salah satu persamaan dari ilmu aljabar, di mana persamaan ini sukunya mengandung konstanta dengan variabel tunggal. Jenis-jenis sistem persamaan linear. Yang pertama, persamaan linear satu variabel hanya mengandung satu variabel. Bentuk umumnya AX tambah B sama dengan 0. Yang kedua, persamaan linear dua variabel mengandung dua variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya AX tambah
BY sama dengan C. Yang ketiga, persamaan linear 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari persamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Metode penyelesaian dari sistem persamaan linear yang pertama menggunakan metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga substitusi. Dan yang selanjutnya sistem persamaan linear. Sebuah himpunan berhingga dari persamaan-persamaan di dalam variabel-variabel x1, x2, x3 sampai dengan xn disebut dengan sistem persamaan linear atau sistem linear. Materi yang keempat adalah sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan 2 variabel merupakan suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel dan berpangkat 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis lurus. Ciri-ciri SPLDV yang pertama menggunakan relasi tanda sama dengan, yang kedua memiliki 2 variabel, yang ketiga kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C, dan yang kedua DX tambah EY sama dengan F, di mana X dan Y adalah variabel, A, B, C, D, E, F adalah konstanta. Yang kedua adalah sistem persamaan linear 3 variabel. SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel merupakan sistem persamaan yang memiliki 3 variabel berpangkat 1 serta dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel ini, yang pertama adalah X tambah B tambah CZ sama dengan D, yang kedua X tambah FY tambah GZ sama dengan H, yang ketiga X tambah Y tambah KZ sama dengan 1, atau A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Metode penyelesaiannya adalah menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan grafik. Ciri-ciri dari SPLTV ini, setiap persamaan memiliki bentuk AX tambah B tambah CZ sama dengan D. Yang kedua terdiri dari 3 persamaan yang melibatkan 3 variabel. Yang ketiga bisa memiliki satu solusi berpotong di satu titik. Yang keempat biasanya diselesaikan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan grafik. Yang kelima, setiap persamaan dapat digambarkan sebagai bidang dalam ruang 3 dimensi. Materi yang kelima adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan berorder 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah dengan cara huruf A, B, dan C disebut sebagai koefisien. Metode penyelesaian dari materi persamaan kuadrat ini, yang pertama menggunakan faktorisasi, yang kedua kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan ABC bilangan real dan AB bukan sama dengan 0. Jenis akar, yang pertama akar real berlainan jika D lebih besar dari 0, akar real kembar jika D sama dengan 0, akar imajiner atau khayal jika D lebih kecil dari 0. Materi yang keenam adalah relasi dan fungsi. Relasi antara dua himpunan ialah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Fungsi ialah relasi khusus yang memasangkan tiap anggota satu himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Yang pertama adalah diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota A dengan anggota B. Yang kedua, koordinat kartesius. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Selanjutnya, perbedaan antara relasi dan fungsi. Perbedaan relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Contoh relasi, misalkan A123 dan B AB. Relasi R bisa berupa A1A, 2B, 3A. Contoh fungsi, misalkan fx sama dengan 2x, di mana f adalah fungsi dari bilangan bulat ke bilangan
ke bilangan bulat. Jenis-jenis fungsi, yang pertama fungsi injektif, yang kedua surjektif, yang ketiga fungsi bijektif. Berikut adalah materi logika matematika. Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembukaan juga pemikiran yang rasional. Berikut adalah implikasi, pernyataan majemuk yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara dua proposisi ditulis dalam bentuk jika P maka Q. Lambangnya bisa dilihat di sini. Berikut adalah pernyataan, kalimat yang bernilai benar atau salah. Contoh 2 tambah 2 bagi 4 benar dan 2 tambah 2 sama dengan 5 adalah salah. Berikut adalah materi matriks. Matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom, membentuk barisan persegi yang panjang. Elemen-elemen matriks dinyatakan dengan huruf kecil, berindeks, sedangkan matriks sendiri menggunakan huruf kapital. Operasi matriks dapat berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Bentuk-bentuk matriks bisa dilihat di sini dan keterangannya 1:1 sama dengan elemen matriks pada baris 1 kolom 1. Hubungan dua matriks, matriks transport, matriks lawan, dan kesamaan dua matriks. Berikut adalah materi matriks lanjut. Transformasi elementer. Kaidah transformasi elementer: apabila ada matriks A, maka transformasi elemen-elemen pada baris ke I dengan baris ke J ditulis HJ, yang merupakan pertukaran semua elemen baris ke I dan baris ke J atau baris ke J didudukkan ke baris ke I. Contohnya bisa lihat di sini. Berikut adalah transformasi elemen-elemen pada kolom ke I dengan kolom ke J ditulis dengan permukaan semua elemen kolom ke I dan kolom ke J atau kolom ke I di dalam kolom ke J. Matriks ekuvalen. Yang matriks A dan B disebut ekuvalen, ditulis AB jika B diproses dan A dan membukakan transformasi elemen dan disebutkan A di depan dari B. Dan berikut adalah materi limit. Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Kalau bahasa sederhananya, limit dapat dikaitkan sebagai nilai yang menuju suatu batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Metode penyelesaian limit dapat diselesaikan dengan cara metode substitusi, metode pemfaktoran, metode mengalihkan dengan faktor sekawan, dan batas tak hingga. Rumus limit dapat dilihat di sini. Dalam matematika, konsep limit ditulis berupa lim f sama x sama dengan L A ke A. Selanjutnya adalah turunan. Turunan merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi dapat berubah seiring dengan perubahan nilai input. Secara umum, turunan dapat menunjukkan bagaimana suatu besaran dapat berubah akibat adanya perubahan besaran lainnya. Sifat-sifatnya: yang pertama, turunan fungsi konstan, yang kedua, turunan fungsi identitas, yang ketiga, turunan fungsi aljabar berpangkat n, yang keempat, rumus turunan jumlah dan selisih fungsi, yang kelima, turunan fungsi aljabar hasil kali, yang keenam, rumus turunan fungsi aljabar hasil kali di atas yang dapat diperluas untuk mencari rumus yang terdiri dari tiga fungsi, yang ketujuh, turunan fungsi aljabar hasil bagi dan syarat Vx bukan sama dengan 0, yang kedelapan, sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Berikut adalah materi peluang. Peluang adalah seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan seluruh kemungkinan kejadian yang ada. Peluang merupakan bagian matematika yang ada membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Sifat-sifat peluang dapat dilihat dari sini, yaitu 1. Nilai antara 0 dan 1, 2. Kemungkinan mutlak, 3. Peluang bersyarat, 4. Peluang independen. Dapat dilihat di sini jenis-jenis peluang. Jenis-jenis peluang itu ada 5. 1. Peluang tunggal, 2. Peluang gabungan, 3. Peluang bersyarat, 4. Peluang acak, 5. Peluang berturut-turut.